Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, teman-teman, terima kasih yang sudah bergabung. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali malam ini kita bisa bersilaturahmi ya di sini. Akan melakukan sharing with expert malam ini. Akan membahas tentang healing your inner child. Jadi bagaimana caranya kita bisa memeluk, bisa berdamai dengan inner child kita, sehingga kita bisa menjadi pribadi yang lebih bahagia, kemudian bisa lebih produktif sebagai pribadi kita sendiri. Nah, sharing kita kali ini saya ditemani oleh teman saya. Beliau insya Allah expert di bidangnya. Beliau adalah Bu Inneke Salman. Nah, biasanya nanti kita akan panggil dengan Buke ya. Beliau adalah seorang psikolog klinis dewasa dan juga remaja. Terus kemudian juga co-founder dari Biro Psikologi Mamhi. Nah, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana Buke, sehat? Alhamdulillah sehat. Ya teman-teman, ini ya kita kenalkan dengan Bu Inneke Salman. Beliau tadi yang sudah disebutkan seorang psikolog klinis dewasa dan remaja dan merupakan co-founder dari Biro Psikologi Mamhi. Jadi teman-teman bisa mulai di follow nih Instagramnya biro.psikologi_mamhi dan juga Instagram dari pribadinya Buke ini ya, Keke Salman. Langsung di follow aja, insya Allah nanti dapet hal-hal sharingan yang bermanfaat nih dari dua akun ini. Belum kita mulai, Buke, saya mau bacain profil dari Biro Psikologi Mamhi dulu mungkin ya. Oke, terima kasih. Ini teman-teman, saya akan sharing dulu tentang profil Biro Psikologi Mamhi, karena ini penting banget menurut saya. Sedangkan kita ke dokter itu menjadi prioritas nih kalau sakit. Sedangkan mental kita tuh sebenarnya penting juga gitu. Hanya fisik saja yang penting, tapi mental juga termasuk hal yang penting yang harus kita prioritaskan ya. Oke. Nih di ini ada namanya Biro Psikologi Mamhi. Itu lokasinya ada di Jalan Pasir Impun nih, Ruko R4 BCF2 Mandala Jati Bandung Jawa Barat. Jadi masih di Bandung deket ya. Kemudian layanan yang bisa teman-teman lakukan di biro ini adalah yang pertama bisa konsultasi psikologi. Bisa konsultasi tentang perkembangan anak, remaja, dewasa, bisa parenting nih, pernikahan nih. Pernikahan penting ya supaya sesama pasangan bisa lebih harmonis lagi. Jadi orang tuanya bahagia, anak-anak ikut bahagia. Terus kemudian permasalahan psikologis juga bisa, stres, cemas, depresi, insomnia. Ini bisa di sini. Kemudian yang kedua bisa psikotes juga nih teman-teman di sini. Psikotesnya bisa mengetahui IQ, kemudian kesiapan sekolah, minat bakat, seleksi kerja, terus bisa juga asesmen tentang kepribadian. Pengen tahu nih kepribadian kita tuh kayak gimana, kelebihannya apa, kekurangannya apa, bisa konsultasi juga ya, supaya lebih produktif hidupnya nih ketika tahu kurang lebihnya kita seperti apa. Jadi cocok banget buat datang ke Biro Psikologi Mamhi. Kemudian ada terapi psikologi, pelatihan juga pengembangan diri. Nah, bisa dicoba ya nanti kalau pengen informasi lebih jelasnya, karena mungkin tadi saya terlalu cepat ngomongnya. Jadi bisa langsung di follow di biro.psikologi_mamhi. Nah, gitu ya. Oke nih Bu, malam ini senang banget kita akan membahas sesuatu hal yang menurut saya menarik banget nih, tentang inner child. Banyak nih sekarang webinar, seminar-seminar tentang inner child, dan banyak yang membahasnya itu kalau saya lihat bukan dari latar belakang psikologi gitu. Mereka berani membahas ini. Nah, sekarang mari kita dengarkan nih penjelasan dari Buke yang insya Allah expert di bidangnya. Sebenarnya inner child itu apa sih? Mangga Buke.
Oke, salam kenal semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, inner child itu beneran lagi in banget loh dibahas sekarang gitu ya. Dan memang benar sih kata Umi ini tadi pas dilihat-lihat ya, loh yang ngebahasnya kadang nggak tuntas, kadang jadi malah bertanya-tanya lagi gitu ya. Dan sebagian besar klien kita yang datang juga gitu sih, mulai dari yang mahasiswa tingkat akhir yang mau mempersiapkan diri menjadi orang tua, masuk dunia pernikahan, itu datangnya pasti keluhannya, saya kayaknya ada gangguan inner child deh Buke. Hah? Ya, emang yang kalian cermati dengan inner child apa sih kayak gitu? Sebenarnya inner child itu istilah baru yang maksudnya ya istilah lain dari psikologi kan sebenarnya ada pola asuh sebenarnya. Jadi dampak dari pola asuh ini yang dikatakan dengan inner child. Jadi inner child itu kan ketika kita anak-anak itu kita diasuh oleh orang tua kita dengan kasih sayang. Ada juga yang mungkin orang tuanya juga maksudnya bertujuan untuk memberikan aturan, tetapi apa ya caranya mungkin yang kurang tepat gitu, sehingga dirasakan atau diterjemahkan oleh anak-anak itu sebagai kayak hukuman kayak gitu. Nah, si inner child ini adalah sisi dari ketika kita anak-anak itu nggak tuntas nih. Kan kalau inner child itu kan biasanya jadi kayak kalau ketika kita udah dewasa kayak gini, itu sejenis pertahanan diri. Ketika kita udah punya banyak masalah nih, pasti yang kita ingat gimana sih caranya untuk menyelesaikan masalah gitu. Terus kalau inner child yang nggak tuntas, yang negatifnya, yang mendominasi, itu pasti gimana ya, akhirnya dihindari, akhirnya pokoknya kan ketika anak-anak itu yang kita pengen tuh semuanya rasa yang kita terima itu yang enak-enak aja nih, jadi masalah itu disingkirkan. Nah, itu sebenarnya yang inner child. Tapi ketika diomong ada yang bilang inner child terluka kayak gitu, misalnya kan itu yang banyak banget ya di luaran sana gitu. Nah, inner child terluka itu sebenarnya apa sih kayak gitu? Sebenarnya semua orang ketika diasuh oleh orang tua, mau nggak mau ketika ngomongin tentang psikologi pasti kita akan mundur ke pola asuh. Dan ketika kita membicarakan tentang pola asuh, itu bukan waktu untuk menyalahkan orang tua kita kenapa begini dulu, kenapa orang tua kita begitu. Pasti di setiap pola asuh ada plus minusnya, dan itu sekarang tergantung bagaimana kita menerjemahkannya, itu kita memanfaatkannya. Jadi setelah kita terbentuk menjadi individu yang dewasa itu pasti kita sudah berkembang dengan masing-masing kepribadian yang berbeda nih. Nah, yang paling penting kita tuh harus tahu nih sisi positif kita apa, sisi negatif kita apa. Itu sih yang sebenarnya yang berkaitan dengan inner child, Umi. Tadi memang kita sebagai orang dewasa sudah bisa memilah gitu ya. Memang setiap tadi sepakat banget sih dari pola asuh yang orang tua kita lakukan terdahulu itu pasti ada plus minusnya ya. Bahkan kita saja nih di zaman milenial sekarang, terus segala informasi itu gampang banget didapat, tetap aja kita tuh melakukan ada plus minus terhadap anak kita sekarang ya, Buke. Nah, hanya saja memang ada beberapa yang kebetulan sharing pribadi sih ya, itu kayaknya pola asuh yang dilakukan orang tuanya terlalu, kalau dibilang terlalu membuat luka lah di dalamnya ya, kayak misalnya terlalu pilih kasih, jadi ke adiknya itu benar-benar spesial banget, sedangkan ke beliaunya itu ini seperti yang terabaikan. Itu sampai sekarang katanya bikin sakit hati gitu kalau ingat. Nah, walaupun sebenarnya sekarang itu hubungan dengan orang tuanya sudah lebih baik katanya. Jadi sempat ngobrol dengan ibunya gitu. Saya tuh dulunya diginiin loh sama ibu. Cuman kan ada apa sih, ibunya menentang gitu kalau tidak mengakui itu, tapi tetap kayaknya ada luka nih gitu. Nah, kira-kira yang bagus nih yang bisa dilakukan self healingnya gitu ya, mungkin ya self healing untuk pribadi yang memang mengalami luka itu bagusnya seperti apa nih Bu?
Oke, nah gini, yang perlu kita luruskan ketika di dalam satu keluarga nih, pasti kalau ketika ditanya ke orang tua, abis mama sih ngebedain aku dulunya gitu ya, pasti kebanyakan orang tua pasti bilang, enggak, mama sebenarnya nggak ngebeda-bedain, atau ayah sebenarnya nggak ngebeda-bedain kamu kok, kayak gitu ya. Dan itu memang secara tidak sadar, memang orang tua nggak sengaja gitu loh, nggak maksudnya untuk seperti itu gitu. Tapi ketika kita sudah punya kakak, punya adik, dan apalagi situasinya kita adalah anak tengah misalnya gitu ya, atau anak yang biasa tunggalnya terlalu lama, tiba-tiba ada hadir adik nih. Nah, dia kan harus belajar situasi baru nih. Nah, mungkin di sana keterlibatan orang tua yang harus menjelaskan dari awal, dan dilibatkan juga ketika ada adik, kamu bukan mama atau dan papa itu berubah ke kamu gitu, atau ayah ibu nggak berubah sih sebenarnya gitu, tapi ada sosok lain nih yang harus diperhatikan juga gitu. Nah, biasanya ya orang tua itu sama dalam memperlakukan gitu ya, tapi yang diterjemahkan oleh masing-masing individu tuh yang berbeda kayak gitu. Jadi banyak juga misalnya kan ketika ada anak yang biasa dimanjakan gitu, dan setelah 7 tahun dia punya adik kayak gitu, dan orang sebenarnya yang dilakukan orang tuanya ketika dia 0 tahun sampai punya adik itu sama kok yang dilakukan orang tuanya terhadap dia gitu. Tapi yang dia cermati ternyata ada yang berubah nih ketika di 7 tahun itu gitu. Nah, sebenarnya itu yang harus dijelaskan juga, yang harus pelan-pelan juga orang tua untuk tahu gitu. Nah, itu yang pertama yang harus kita pegang ketika kita mau healing gitu ya. Kita harus tahu pasti niat orang tua nggak akan ada yang jelek, dan benar lakukan komunikasi. Ketika setelah orang tua bilang enggak kok mama nggak ngebeda-bedain kayak gitu, atau ibu nggak ngebeda-bedain kamu kok kayak gitu ya, dan kita nggak bisa ngebantah misalnya, tapi itu nyatanya beda kok yang teteh rasa misalnya gitu ya, dan itu pasti akan menjadi masalahnya, akan berkepanjangan kayak gitu. Yang paling penting sekarang ketika kita sudah dewasa seperti ini, kepribadian kita sudah terbentuk, dan kalau misalnya aku ketemu klien-klien yang ada di kedatang ke biro gitu, atau datang ke rumah juga, atau ketemu ketika seminar, kalau ada yang nanya gitu, saya tuh sakit banget bu rasanya. Oke, sakitnya seperti apa sih kayak gitu? Benar nggak sih sepanjang hidup kamu itu sakit kayak gitu? Atau saat ini kamu terlalu fokus dengan rasa sakit kamu? Coba lihat deh, mungkin aja ketika yang dirasakan terlalu membebani gitu ya, atau diperlakukan berbeda, ada nggak sih hal positifnya gitu? Misalnya ketika si teteh ini dikasih kesempatan untuk mandiri kayak gitu, pasti secara tidak sadar kemandirian terbentuk pada dia, dan itu menjadi kekuatan juga bagi dia ketika sudah dewasa. Mau nggak mau pasti dia menginternalisasikan nilai yang dia hayati ketika dia masih kecil kayak gitu. Nah, itu sih kebanyakan dari teman-teman yang datang ke kantor, ke biro itu, kita nyebutnya teman klien, karena sebenarnya banyak banget justru kita belajar dari mereka kayak gitu. Jadi mereka tuh teman-teman yang datang itu biasanya terlalu fokus dengan kekurangannya. Jadi seakan-akan dia lupa tuh, dia dia punya sesuatu yang sebenarnya pantas kok untuk kamu syukuri kayak gitu. Nah, itu tuh yang menjadikan seakan-akan inner child mendominasi kayak gitu. Sebenarnya oke lah, luka masa kecil kayak gitu. Dan memang ketika yang perlu, kalau misalnya mau healing sendiri nih, yang paling penting coba lihat apa benar sepanjang kehidupan kita benar-benar menyakitkan, atau ada nggak sih satu waktu yang memaksa orang tua seperti itu gitu. Kalau sekarang itu Umi ya, yang tren banget nih terjadi. Aku ibuku soalnya sibuk Bu. Ibuku tuh kerja, ibuku tuh pagi udah pergi, nanti pulangnya nggak sempat nanyain PR aku, atau nanyain deh aku udah makan apa belum kayak gitu. Nah, di sana tuh yang sebenarnya ketika anak-anak juga harus tahu, anak juga harus dijelaskan kenapa sih ibu harus pergi, kenapa sih ibu harus keluar rumah sepagi mungkin. Nah, itu jelaskan ketika mereka sudah dewasa, ketika mereka remaja, jadi mereka udah paham kok kenapa ibu harus bantu bekerja, terus
ya itu juga untuk menanamkan nilai positif juga ya. Ternyata maksudnya ibu bekerja itu bukan karena dibebani oleh ayah kayak gitu. Itu panjang cerita masalahnya ketika ada kesalahpahaman nantinya, itu sih yang biasa terjadi belakangan ini nih. Gitu. Kalau untuk healing healing sendiri kayak gitu. Oke, menarik banget ya. Memang nih kebanyakan dari kita, kita selalu melihat hal yang negatif saja ya, baik dalam diri kita sendiri ataupun pola asuh orang tua kita yang lakukan dulu. Jadi sebenarnya yang bisa kita lakukan pertama kali itu adalah kita coba merubah persepsi mungkin ya, Buke ya. Jadi merubah persepsi, kita harus melihat, kita fokus terhadap hal-hal yang positif yang ada pada diri kita dan lingkungan kita gitu ya, biar kita bisa lebih produktif lagi. Ya, gitu ya Buke ya. Benar, Umi. Jadi ketika berurusan dengan persepsi kan memang harus dibenahi itu persepsi kalau ketika kita punya persepsi lain gitu ya. Dan memang cara yang bisa kita lakukan, kumpulin deh fakta sebanyak-banyaknya gitu. Boleh ditulisin mana yang negatif, mana yang positif, banyaknya mana kayak gitu. Andai kata suatu saat kita lagi marah banget gitu ya. Biasanya kalau klien-klien remaja atau yang lagi dewasa-dewasa awal kayak gitu, biasanya kayaknya banyakkan negatifnya deh Bu. Masa sih kayak gitu ya? Ya nggak apa-apa ketika dia menuliskan memang banyak negatifnya gitu ya. Dan itu memang healingnya dia kan. Itu adalah rasa yang dia nggak suka sebenarnya gitu. Tapi coba deh kamu coba kumpulin lagi. Bener lebih banyak jeleknya gitu. Oke, kalau misalnya pointer yang kamu tuliskan memang banyak yang negatifnya nih kayak gitu. Dan itu menyakitkan banget bagi kamu gitu. Mau nggak mau itu harus komunikasi antara orang tua dan itu harus diklarifikasi. Kan yang namanya persepsi bisa aja salah kan kayak gitu. Nah itu yang harus dibenahi. Nah kebanyakan komunikasi yang terjadi dan akhirnya semakin makin berlarut-larut masalahnya, si komunikasinya tadi yang nggak dibangun gitu. Jadi anak dibiarkan punya persepsi sendiri. Nah baru-baru ini kita punya klien yang si ibu beranggapan toh anaknya udah dewasa, nanti juga akan berubah sendiri. Nah itu juga para orang tua mungkin kita juga akan ngalamin suatu saat kita nggak bisa tiba-tiba mengharap anak kita berubah dan pasti harus diajarkan juga dan harus dikomunikasiin. Nah itu yang paling penting sih untuk menyiapkan mereka gitu. Terus kemudian mungkin yang tadi nih ya menurut saya benar, kita mengkomunikasikan dengan orang tua kita, dan kalaupun misalnya orang tua ternyata belum kooperatif ya, kan kadang posisinya agak susah nih Buke ya, kalau kita sebagai anak nih mengkomunikasikan kepada orang tua yang lebih berpengalaman, kayaknya siapa sih kamu anak kecil gitu.